saya rasa sangat sangat indah ketika mereka menyampaikan apa yang mereka tahu itu tanpa ada timbulnya perdebatan-perdebatan, tanpa timbulnya framing-framing yang tidak enak bagi kami dengar dan orang-orang lain dengar tadi. Jadi itu salah satu bukti nyata ketika Anda yang bukan orang Aceh tetapi Anda tahu tentang sejarah Aceh, Anda tahu tentang histori Aceh, Anda akan merasa kagum dan sangat mendukung Aceh ini untuk merdeka. Itu jelas dan itu real. Itu nyata terus malam ini Tuhan mempertunjukkan, Tuhan tunjukkan terus di depan Anda Pak Umar dan di depan orang-orang lain yang ada di bawah melihat. Inilah ketika orang yang berada di luar Aceh tetapi mereka tahu tentang sejarah Aceh, mereka sangat mendukung jika Aceh ini menjadi satu negara, bahkan menjadi negara toladan nanti ke depannya. Dan itu terbukti apa yang saya sampaikan. Permasalahan Indonesia ini akan terselesaikan ketika Aceh merdeka. Nah, ketika Aceh merdeka, daerah-daerah lain akan mengikuti jejak Aceh. Karena mereka merasakan di dalam Indonesia ini tidak ada harapan apa-apa untuk mensejahterakan rakyat mereka. Itu satu. Dan Bang Girgi yang dari Kupang juga tadi saya mengapresiasikan yang artinya memang sekarang banyak Bang Girgi sejarah-sejarah Aceh itu dikelabui, ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia agar apa? Agar generasi-generasi kami Aceh itu lupa dan tidak mengetahui bagaimana sejarah Aceh yang sebenarnya. Jadi sangat pantas jika saya mengatakan Aceh ini adalah kami ini adalah Aceh. Yang mengetahui permasalahan Aceh kami dan yang bisa menyelesaikan permasalahan Aceh adalah kami. Itu jelas. Jadi bukan itu bahasa-bahasa keegoisan kami bangsa Aceh, tidak. Itulah realita dan kenyataannya. Seperti Bang Tancap yang telah mengetahui sejarah Aceh, tahu tentang histori Aceh. Luar biasa pandangan dan narasi dari Bang Tancap tersebut. Jadi saya berterima kasih kepada Bang Tancap, Bang Girgi, dan harapan kepada seluruh yang bukan orang Aceh ketika Anda ingin berbicarakan tentang Aceh, pelajari dulu, pahami dulu, bila perlu, cari tahu bagaimana Aceh dari masa ke masa. Nah, ketika Anda mengetahui itu semua, Anda tidak semena-mena mengklaim apalagi menghujat kami ini Aceh. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Bang Tancap, Bang Girgi, salam kenal dari kami bangsa Aceh. Salam hormat, salam saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit host, waktu mungkin sudah menunjukkan waktu istirahat ini. Saya minta maaf Mas Umar, kita tetap sahabatan. Biarpun kita sangat jauh bertolak belakang, yang penting kita satu rekanan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga ke depan dengan seringnya Mas Umar naik ke Komal Aceh ini, Mas Umar akan tahu dan akan paham bagaimana kami Aceh. Izin semuanya, jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa. Mungkin ada tambahan untuk Pak Girgi. Pak Girgi, apakah Anda masih aktif? Pak Girgi. Pak Girgi. Oh, oke. Mungkin Bang Excel ada tambahan Bang Excel? Jadi cukup dulu Bang. Mantonglah Pak Girgi ya masih ada? Iya, masih ada Pak Girgi ya. Oke, Pak Girgi. Baik, jadi Pak Girgi kan, tadi yang saya respect sedikit ya, apalagi Pak Girgi ini seorang Pak dosen rupanya kan. Salam hormat saya Pak Girgi. Jadi kebijakan nasional, kebijakan desa, kebijakan kecamatan, kabupaten kota, provinsi itu berpijak kepada naskah akademik dia Pak Girgi, karena Pak Girgi tadi dosen kan. Jadi harus ada naskah akademiknya. Berkaitan dengan penunjukan Kalimantan Timur ya, itu kan teorinya teori bandul Pak Girgi. Teori bandul dengan indikator utamanya adalah tingkat kebanjiran, tingkat kepatahan kegempaan. Nah, gitu dia Pak. Jadi ternyata Kalimantan Timur itu titik tengahnya Republik Pak Girgi. Nah, gitu tambahan untuk Pak Girgi ala kadar. Oke, terima kasih Pak Bay. Pak Girgi. Oke, Pak Girgi, tunggu dulu. Saya ingin bertanya sesuatu untuk Pak Girgi. Karena Pak Girgi setidaknya selebih kurang tahulah masalah Aceh. Menurut Pak Girgi,
apakah Pak Girgi setuju apabila Aceh pisah dengan NKRI? Dan kebetulan kan Pak Girgi itu kan di Kupang ya Pak, NTT sana Pak. Berbatasan dengan Timur Timur Leste ya. Mungkin bisa diceritakan. Tapi yang paling mendasar, apakah Pak Girgi setuju kalau Aceh pisah dari NKRI? Terima kasih Pak Girgi, tolong jawab. Iya. Kalau pertanyaan, kalau saya ini kan permisi, kalau saya masih menganut jiwa nasionalisme gitu ya untuk NKRI. Tapi kalau nanti pertanyaan ini saya kembalikan ke teman-teman di Aceh sana gitu, termasuk tadi saran dari sahabat kita siapa tuh, bahwa generasi muda Aceh harus mulai banyak menulis gitu ya. Contoh saya tadi kan disampaikannya baru sekarang, sedangkan lagu yang punya saya ini saya ciptakannya di tahun 90-an, lagu nasyid sebetulnya, nasyid kasidah tentang Kartini Sejati, Cut Nyadin Sejati. Nah itu sudah saya, cuman ya itu tinggal direkam kemudian diperdengarkan ke orang-orang ya, generasi muda gitu, supaya mereka tahu bahwa oh iya ternyata ada seorang pahlawan gitu ya, perempuan pertama Indonesia yang pernah ya bersama-sama dengan kaum pria gitu ya, memikul bambu runcing ya, senjata dan lain sebagainya, ikut memerangi penjajah gitu. Jadi mungkin tindakan yang saya ambil ini menjadi contoh untuk teman-teman di Aceh sana. Jadi kalau pertanyaan tadi disampaikan ke saya bilang saya kembalikan ke teman-teman Aceh gitu ya. Saya kembalikan ke teman-teman Aceh karena saya bukan Aceh saja, saya sudah menciptakan sebuah lagu dan itu untuk pahlawan perempuan yang sangat saya idolakan, nah, gitu, Cut Nyadin. Jadi itu tambah saudaraku, insya Allah gitu ya. Apa yang menjadi tujuan kalau niat kita baik, insya Allah dijawab oleh Allah gitu ya. Baik Pak Girgi, terima kasih. Baik. Ada tanggapan mungkin dari Host, long izin balik kanan ya, kamu mulai pemandangan ya. Salam baik. mulia semua, mohon maaf salap dan silah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Pai besok-besok. Host. Ya, Pak Girgi. Kalau misalnya teman-teman host kalau ini saya bisa kok nanti ini lagu saya bisa nyanyikan di sini tapi bukan malam ini gitu ya. Oh baik Pak Girgi. Karena saya senang syairnya yang saya senang. Nah, gitu. Ini penontonnya naik banyak, ini sudah dari 56 menjadi 121. Ini malah bagus-bagusnya ini. Ya, mungkin Pak Umar ada statement ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Aceh. Silakan Pak Umar. Pesan saya yaitu agar persatuan dan kesatuan kita jaga, jangan sampai kita menyanyiakan perjuangan pahlawan kita yang sudah membentuk negara Indonesia. Kalau merujuk dari jauh, belum saya temukan Provinsi Aceh itu sudah menjadi negara sendiri, itu belum saya temukan. Maksudnya gini, kita semua dijajah oleh Belanda. Dengan berakhirnya kerajaan Aceh yang dikuasai oleh Belanda, nah berarti kan sudah dijajah. Tetapi panglima Aceh itu sangat tangguh. Mereka bergerilya, bertempur melawan Belanda. Namun pusat pemerintahan sudah dikuasai Belanda, seperti daerah-daerah lain di Indonesia kecuali Yogyakarta. Nah, itu memang sudah dikuasai Belanda. Kita jangan menghilangkan sejarah itu. Kalau menurut Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh itu kan berjaya di abad ke-14. Begitu juga kerajaan Demak yang sudah berperang mati-matian melawan
Portugis di Malaka itu kan abad 15. Jadi kita semua memang mempunyai sejarah dengan rentan waktu yang sangat bagus. Gitu. Boleh didebat kalau daerah di Indonesia yang tidak dikuasai Belanda yaitu Yogyakarta, karena ada perjanjian Giyanti kalau saya tidak salah, dia melepaskan semua wilayahnya, tapi dari Mataram dipindah ke Jogja itu tidak boleh diganggu oleh Belanda, itu ada. Kata-kata saya yang terakhir, kita belajar sejarah bersama-sama. Jangan kita sebagai anak bangsa yang sudah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan kita lewat konvensi meja bundar, wilayah negara kesatuan Indonesia adalah semua wilayah yang diduduki oleh Belanda. Kita tinggal membangun, karena negara Indonesia jangan disamakan dengan Malaysia, Singapura, Brunei yang ketika mereka merdeka diberikan oleh Inggris, sedangkan kita harus proklamasi sendiri, masih berperang melawan agresi Belanda 1-2. Kita berperang melawan pemberontakan-pemberontakan, salah satunya ada PKI Madiun, ada pemberontakan revolusi, ada DITII, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, jadi jangan kita memframing setelah 70 sekian tahun merdeka kok masih gini, itu jangan di framing. Kita masih dalam tahap pembangunan, bersabar, kita berjuang bersama-sama agar pembangunan itu merata. Terus kalau ditanyakan kamu setuju nggak merdeka, saya sudah berpendapat sejengkal tanah dari negara Republik Indonesia ini tidak boleh merdeka, karena itu melanggar undang-undang yang sudah disepakati. Terima kasih, host. Baik, luar biasa itu tanggapannya. Penonton Mbak Panasilenya karena doktrin awaknya yang dari bangsa Jawa, doktrin lagi yang Jogja yang anak jajah ya. Kita punya doktrin sendiri gini. Oke Pak Umar, kalau kita bicara sejarah, nanti ada yang ahli sejarah. Mungkin Bang Excel bisa jelaskan sedikit. Terima kasih Bang Excel, tolong dijelaskan Bang Excel sejarah Aceh itu. Aduh, Bang. Nggak tahu saya mau jelaskan apa lagi Bang, karena Bang Umar ini nggak kasih alasan kenapa kita harus bersama Indonesia. Beliau nggak kasih alasan. Kalau memang pedoman beliau hanya Undang-Undang Dasar 45, tadi juga beliau udah singgung kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu satu jelas. Kemudian, apakah hakikatnya kita bernegara seperti sekarang Bang Umar? Apakah pelaksanaan pengelolaan negara sekarang sudah sesuai dengan undang-undang menurut Bang Umar? Kalau Bang Umar katakan keinginan kami daerah merdeka itu melanggar undang-undang. Sementara di sisi yang lain, pengelolaan negara sekarang apakah sudah sesuai dengan undang-undang Bang Umar? Kemudian tadi juga sempat disinggung bagaimana Soekarno dan Hatta itu berbeda pendapat tentang konsepsi dasar Indonesia itu gimana, apa federal, apa negara kesatuan. Inilah yang menjadi persoalan sebenarnya, karena Indonesia dipaksakan untuk sama, padahal dasar lahirnya Indonesia itu berbeda-beda. Inilah yang jadi persoalan. Kalau kita bayangkan Bang Umar, bagaimana rumahnya burung pipit itu dipaksakan supaya burung-burung yang lain pun masuk ke rumah burung pipit. Itu yang jadi persoalannya Bang Umar. Mungkin analoginya demikian. Cuman saya ingin sampaikan saja, seharusnya Bang Umar itu kasih alasan yang rasional kenapa kami Aceh nggak boleh berpisah dengan Indonesia. Apakah pengelolaan negara sudah sesuai dengan undang-undang, supremasi hukum yang berlaku di Indonesia sudah berdasarkan undang-undang, ataupun memang undang-undang dasar Indonesia ya dengan keadaan seperti ini sudah sesuai. Korupsi, kolusi, penguasaan oligarki, apa itu sesuai undang-undang yang sebenarnya Pak Umar? Saya rasa demikian Pak Hanoman. Baik, terima kasih Pak Umar. Kalau kita mengembalikan jas merah ataupun jangan sekali-sekali melupakan sejarah, sebenarnya agak rancu Pak Umar menjelaskan tadi. Bahwa saya ingin memberitahu Pak Umar bahwasanya sejarah Aceh ataupun cikal bakalnya perjuangan Aceh itu begini Pak Umar.
Dari tahun sebelum kemerdekaan, Aceh itu udah melawan Belanda, itu yang pertama. Ini kita kembali ke sejarah ya Pak Umar. Yang kedua, radio Rimba Raya itu yang mengumumkan Indonesia merdeka, bahwasanya Indonesia masih ada dan ini Aceh. Oke Pak Umar, itu yang kedua ya. Jadi kalau Pak Umar membilangkan masalah Jogja itu nanti biar saya jelaskan. Yang ketiga Pak Umar, Aceh itu pernah jadi ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di Biren. Nah, apabila Biren nanti dikuasai Belanda, nanti akan dipindahkan ke India. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak Umar, bahwasanya tuh Aceh itu ikut membantu kemerdekaan Indonesia dengan membeli 2 buah pesawat. Nah, gitu Pak Umar. Dan yang terpenting Pak Umar, Aceh itu tidak pernah dijajah oleh Belanda. Jadi bukan hanya Jogja saja yang tidak pernah dijajah sama Belanda. Kenapa di Jogja tidak pernah dijajah sama Belanda? Karena mereka bekerja sama dengan Belanda. Kalau Pak Umar ke Aceh, Pak Umar lihat di Aceh itu tidak ada bangunan Belanda, yang ada kuburan Belanda. Begitu Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Ya, nambah sedikit ya. Jadi apa ya, memang itu dari awal tadi aku menyampaikan kalau di diskusi tentang masalah apa ini tadi, kita harus keluar dari pemikiran yang bersifat doktrinitas. Dari awal sudah aku sampaikan itu. Jadi apa yang sudah kita ketahui selama ini tadi, sebenarnya juga kita harus menyadari bersesuaian tidak dengan apa yang terjadi dengan sebenarnya, yang seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang tertutupi di dalam penulisan sejarah yang selama ini kita ketahui. Apa yang dituliskan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itulah yang menjadi kendala. Kalaulah umpamanya saya bilang, katakan Jogja itu sebenarnya itu adalah hasil nasihat Inggris kepada Belanda supaya itu untuk menjadi simbolik orang Jawa, supaya orang Jawa tetap patuh. Kalau itu dihancurkan sebagai simboliknya, maka orang Jawa ini akan ikut memberontak juga. Itu. Jadi kalau saya katakan nanti seperti itu, ya itu nanti bisa memicu kan gitu. Tetapi kalau orang yang berwawasan luas, itu kita kan membaca sejarah ini banyak mendapatkan hikmah. Bukan hanya yang tertulis itu saja kita baca, tetapi kan kita bisa membayangkan pada suatu saat itu tadi, pada masa itu bagaimana situasi politiknya begitu. Bagaimana situasi itu? Belanda ini menjajah Indonesia ini tadi itu tidak serta-merta. Mereka mengirimkan intelijen yang berkamuflase sebagai peneliti, pengembara, musafir. Rondo Ireng. Bukan Londo Ireng, lain lagi Londo Ireng, Bang. Lain lagi. Itu mereka mengirim peneliti-peneliti, maka Belanda banyak menuliskan tentang suku bangsa di Indonesia ini tadi. Mereka bisa menuliskan secara detail ya. Mereka kalau khusus untuk Sumatera itu ada William Marsden, ada Genuine, ada itu banyak peneliti itu. Setelah mereka teliti, mereka mencari kelemahannya, lalu membawa misi selain daripada adu domba ini tadi, praktek adu domba, mereka juga membawa misi kristenisasi. Tetapi kan tidak berhasil. Dengan misi itu. Itu ditentang habis. Di Pulau Sumatera ini tadi, di semua daerah itu menentang keras. Menentang keras itu. Maka sampai berperang. Itu POC kan bangkrut tuh. Berperang di Sumatera Utara ini, di Pulau Sumatera ini tadi bangkrut gitu. Terakhir paling bangkrut mereka menghadapi Aceh. Sehingga penulis mereka sendiri mengatakan bahwasanya berperang bersama bangsa Aceh itu sangat menakutkan. Mereka sangat takut karena memang luar biasa gitu perjuangan dari bangsa Aceh itu. Jadi bisa nanti Bang Umar cari referensi apa yang saya sampaikan, dan kita membaca sejarah itu juga kan kita mengambil hikmah gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan situasi politik pada saat itu. Jadi bisa tergambar di dalam pemikiran kita gitu. Seperti itu. Tetapi sebagai sama-sama orang yang bukan orang Aceh, kita sama-sama di luar daripada Aceh. Aku mau mengajak Bang Umar itu menelaah kembali perjalanan bangsa ini gitu. Bang Umar ini sebenarnya
terdoktrin masalah ada semacam masalah sara ya, ada yang didoktrinkan seperti itu, sehingga ketika daerah lain itu mengatakan meneriakkan merdeka, maka Bang Umar sebagai orang Jawa itu merasa ada terluka, karena langsung merasa bahwasanya ada semacam sinisme dari daerah lain menganggap Jawa itu sebagai perusak begitu. Mohon maaf ya, tapi ini saya harus sampaikan yang seperti biar lugas saja kita ngomong. Ini bukan mencaci, bukan apa, kita diskusi. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami bahwasannya Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga daerah, itu kan daerah. Lalu apa yang kita dapatkan selama perjalanan sudah adanya bangsa ini tadi? Apa yang kita dapatkan? Pemerintah pusat itu tidak punya daerah. Yang punya daerah siapa? Kita yang orang daerah ini tadi, termasuk Bang Umar. Kita lihatlah fakta yang ada sekarang. Bagaimana? Apa yang kita dapatkan di daerah kita? Lalu kita lihat juga saudara-saudara kita di daerah lain. Jadi kalau kita berpikir seperti orang Aceh, tidak ada daerah yang tidak istimewa di Indonesia ini. Tidak ada. Semua adalah daerah istimewa. Kenapa? Daerah-daerah ini dulu adalah mencerminkan negeri. Dulunya kita berasal dari negeri masing-masing. Kita punya negeri masing-masing dulunya. Lalu kenapa kita bisa kacau balau sampai sekarang ini? Banyaknya korupsi, nepotisme seperti Bang apa tadi yang menyampaikan, abang kita tadi. Kenapa? Pemerintah pusat ini siapa? Siapa nih orang-orangnya? Bukan terkhusus orang Jawa saja, tidak. Dari bangsa lain juga ada, dari suku-suku lain juga ada. Tetapi sinisme itu tadi, itu yang membunuh perakalan kita gitu, atau kewarasan kita berpikir. Yang menjadi musuh kita, atau bukan apa musuh ya, kejam kali, menjadi kendala, masalah itu sekarang itu pemerintah pusat tidak mampu mewujudkan cita-cita bernegara ini. Yang merasakan dampak dan efeknya siapa? Mulai dari Aceh sampai Papua. Orang-orang daerah itu semua. Bagaimana daerah itu dikuras habis sumber daya alamnya, tanahnya dirampas, bahkan rakyatnya pun, masyarakatnya terusir dari tanah kelahirannya. Itu fakta kita lihat sekarang. Mereka berlindung dari undang-undang PSN, mereka berlindung dari undang-undang ini, itu, entah apa-apa undang-undang banyak kali. Tetapi sebenarnya tidak ada kemanfaatan bagi masyarakat daerah itu sendiri. Berkedok investasi. Dulu POC itu juga memakai jalan itu. Mereka kan investasi. Mereka kan POC ini investor. Lalu mereka menjadi oligarki. Mempengaruhi raja-raja, kesultanan. Kan seperti itu. Membuat lama-lama membuat adu domba. Sehingga menciptakan lagi terah-terah baru. Sehingga menciptakan perang antar saudara. Di daerah-daerah itu, di kerajaan-kerajaan itu. Lalu mereka, ya seperti itulah. Mungkin Bang Umar udah bisa membaca sejarah-sejarah itu. Jadi, baik. Ya Bang. Mantap. Oke, saya ambil alih sebentar dulu, mengingat waktu pun kan. Nah, yang perlu Pak Umar tahu bahwasanya itu VOC itu mempekerjakan manusia itu pokoknya digaji. Nah, terus gajinya nggak diserahkan oleh pecalang-pecalang. Pecalang itu siapa yang ada di kampung Pak Umar di sana ya? Begitu ya. Oke, untuk ya para penonton yang ada di bawah ataupun di dalam komal ini, saya harapkan tetap tenang, jangan goyang, dan terus jaga etikanya dalam berkomentar. Dan yang baru-baru naik dalam komal, dalam berdiskusi ini kita tetap jaga kerukunan, jaga etika, attitude, dan estetika. Oke, mungkin Bang Davea ada statement. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada senior saya nih, Bang Zian. Saya sebenarnya sudah terjawab sama beliau. Tapi nggak apalah, saya beri statement sedikit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah sejarah dan mendelik tentang sejarah, mungkin kalau kita sendiri sebagai masyarakat Aceh sudah melihat, ya, sudah mempelajari bagaimana sejarah kita dulu. Sampel kasus seperti Bang Umar. Bang Umar wajar karena apa? Saya rasa hari ini beliau tidak paham tentang sejarah. Dan di Indonesia ini sendiri berbagai suku, bangsa dan wilayah itu punya sejarah masing-masing. Tinggal orang-orang yang di daerah itu
ada nggak mempelajari sejarah daerahnya sendiri, kan seperti itu. Seperti contohnya Aceh, Padang dan sebagainya macam yang ada di Indonesia. Karena hari ini kita sebagai generasi penerus, seperti kita kasih contoh seperti Aceh, kan kita ini adalah seorang yang memang membaca tentang sejarah. Karena kita bukan pelaku sejarah, penulis lain, pelakunya lain, seperti itu. Berbicara tentang sejarah keacehan maupun Indonesia hari ini kan jauh berbeda gitu kita bilang. Perbandingannya jauh. Karena apa? Dalam hal membuat sebuah sejarah, tentu ada sebuah konfrontasi di situ, ada sebuah penulisan-penulisan atau giat-giat yang menjadikan sebuah sejarah itu secara baku, seperti itu. Nah, seperti itulah yang terjadi hari ini. Ketika anak-anak kita membaca sejarah, dasarnya yang dipelajari itu adalah sebuah ciptaan, sebuah hal yang dikarang seperti itu. Walaupun fakta dan integritasnya itu belum teruji secara jelas, seperti itu. Mungkin singkat saja, host, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dikomentari. Oke, terima kasih Bang, luar biasa narasinya. Bang Monty yang baru naik, silakan bernarasi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyo judul kalam datang kiban ka apa? Rau batan Indonesia kana ka pa. Ada yang orang Aceh mana pa batan Indonesia. Bahan apa tu Bang? Pintu je Bang. Terima kasih Bang. Agak